emotional first aid, healing rejection, guilt failure, and other everyday hurts. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Fauzia Mayapati Azhari, di channel YouTube punya aku sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah buku yang membahas tentang gejala-gejala psikologis, luka psikologis maksudnya, yang seringkali dialami oleh kita sebagai seorang manusia, seperti kehilangan, trauma, rasa bersalah, penolakan, rasa rendah diri atau insecure, dan masih banyak lagi yang mana akan kita kupas tentang penyebabnya, terus gejalanya, terus efek samping, dan juga cara mengobati luka psikologis tersebut. Semua itu tertuang dalam sebuah buku bestseller karya Guy Winch yang berjudulkan Pertolongan Pertama pada Emosi Anda. Ini adalah panduan untuk mengobati kegagalan, penolakan, rasa bersalah, dan cedera psikologis sehari-hari lainnya. Guy Winch adalah seorang psikologi di Amerika yang juga merupakan seorang motivator. Ia gemar menulis sehingga ia di sela-sela kesibukannya menghasilkan beberapa buku yang sukses menjadi bestseller serta sukses diterjemahkan ke dalam 21 bahasa di dunia. Keren banget ya. Nah, sekarang aku akan mengupas tuntas, aku akan membahas isi dari buku ini. Alasan aku membaca buku ini karena kita sebagai remaja pastinya ya, tentu sering banget ngalamin hal kayak insecure, terus takut gagal, kemudian kehilangan, entah itu kehilangan kesempatan atau kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Tapi kayaknya kita lebih sering kehilangan kesempatan ya. Dan apalagi ya, rasa bersalah. Kita juga pasti sebagai seorang remaja sering banget mengalami perasaan bersalah. Dan aku sendiri pun gak tahu bagaimana cara buat menyembuhkan itu. Bagaimana cara aku untuk menangani perasaan-perasaan itu ketika perasaan itu emang menghampiri aku. Maka dari itu, aku rasa buku ini adalah buku yang tepat untuk aku baca. Untuk kita baca maksudnya sebagai seorang remaja ya, agar kita bisa mengetahui efek samping yang disebabkan oleh luka-luka psikologis tersebut, serta kita bisa mengetahui bagaimana cara menanganinya, sehingga kita bisa lebih bijak dalam mengontrol emosi, serta bisa menjadi pribadi yang lebih baik, serta pribadi yang lebih tangguh lagi. Nah, langsung aja kita ke yang pertama. Pembahasan pertama adalah tentang penolakan. Kayaknya siapa sih orang di dunia ini yang gak pernah ditolak? Entah itu penolakan kecil atau penolakan besar, rasa-rasanya pasti semua orang pernah mengalami penolakan. Penolakan besar seperti ditolak perusahaan, penolakan kecil mungkin ketika kita pengen jajan dan minta uang ke orang tua kita pas kecil, kemudian ditolak, itu kan merupakan sebuah penolakan kecil ya, yang mana jika dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah luka psikologis yang berdampak besar bagi kehidupan. Nah, apa aja sih dampak dari penolakan itu? Kita bahas sekarang. Efek samping yang besar, dampak besar yang ditimbulkan dari sebuah penolakan itu adalah yang pertama, rasa percaya diri yang hilang. Kita kehilangan rasa percaya diri sehingga kita menjadi insecure. Itulah tadi kenapa penolakan ini bersangkut paut dengan rasa insecure, karena ketika kita sudah ditolak oleh suatu instansi atau ditolak oleh seseorang mungkin ya, kita akan merasa rendah diri, kita akan kehilangan percaya diri yang kita miliki sehingga akhirnya kita menjadi insecure. Dan yang kedua adalah kita merasa tidak butuh orang lain. Kita takut untuk memulai sebuah hubungan sosial yang pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Kita bakal membutuhkan orang lain untuk hidup gitu. Dan penolakan itu akan menyebabkan kita takut untuk memulai hubungan bersama orang lain gitu. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, berdebat dengan diri sendiri. Misalkan nih, ketika kita ditolak dari sebuah perusahaan ketika melamar kerja, kita bikinlah di sebuah notes seperti ini, sebuah notes kayak gini. Misalkan
kemungkinan kenapa kita ditolak dari perusahaan itu. Misalkan kemungkinan yang pertama karena usia yang sudah terlalu tua, atau misalkan yang kedua karena kita bukan lulusan terbaik dari sebuah universitas misalkan. Nah, kita mikir nih di poin pertama, kita terlalu tua, kita mikir emang usia kita udah ketuaan gitu kan? Enggak, misalkan usia kita masih mencukupi kualifikasi persyaratan kok misalkan. Terus yang kedua, karena kita bukan lulusan terbaik dari sebuah universitas. Kita berdebat lagi dengan diri kita, untuk menjadi seseorang yang sukses itu kita nggak harus menjadi lulusan terbaik, maksudnya mohon maaf. Semuanya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah, ketika kita sudah bisa memecahkan statement-statement negatif yang terbentuk di otak kita, maka lama-kelamaan kita akan menyadari potensi baik yang ada di diri kita, dan itu akan menjadikan kita memiliki harga diri yang lebih tinggi. Itu akan menjadikan kepercayaan diri yang kita miliki itu lebih baik lagi gitu. Nah, setelah kita memiliki harga diri yang lebih tinggi, maksudnya jadi kita nggak rendah diri gitu ya, nggak insecure. Ketika kita sudah bisa percaya dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita punya, langkah yang selanjutnya adalah membangun hubungan sosial yang lebih baik. Jangan takut untuk memulai hubungan dengan orang lain, karena tadi kita adalah makhluk sosial yang nggak akan pernah bisa hidup sendirian. Kita akan membutuhkan orang lain untuk menjalani hidup, dan orang lain pun membutuhkan kita untuk menjalani hidup mereka gitu. Nah, yang kedua adalah rasa kehilangan. Kayaknya orang itu bohong deh ketika misalkan dia bilang dia nggak pernah kehilangan, karena sepertinya semua orang di dunia ini pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu kehilangan kecil ataupun kehilangan besar. Apa sih kehilangan besar? Kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan kesempatan berharga, kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang mana jika kita kehilangan itu, kita akan merasa terpuruk dan kehilangan semangat untuk menjalani hidup. Jangankan kehilangan besar seperti tadi ya, kehilangan kecil pun akan berdampak besar jika terus-menerus ditumpuk dan dipendam dan dipupuk seperti tadi ya, seperti statement pertama itu penolakan. Apa sih kehilangan kecil? Kehilangan kecil itu contohnya yang baru aja aku alami, kehilangan lip balm. Lip balmnya baru aku beli, masih banyak, agak mahal, tapi hilang. Sebenarnya aku masih bisa beli lagi, tapi ketika aku tahu itu hilang, aku jadi kesel sama diri sendiri, kok bisa sih dihilangin gitu. Nah, kehilangan kecil kayak tadi yang aku alami itu, jika terus ditumpuk, terus dipendam gitu, lama-kelamaan akan seperti luka penolakan, yaitu membuat luka psikologis yang lebih besar yang akan berdampak bagi kehidupan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa aja sih dampak dari kehilangan. Yang pertama, di sini disebutkan ada kehidupan yang terganggu. Kenapa kehidupan yang terganggu? Karena tekanan, stres, dan depresi yang kita alami, kehidupan kita akan terganggu. Kita nggak selera makan, padahal makan itu adalah kebutuhan kita ya sebagai seorang manusia. Kita nggak selera untuk tertawa, padahal kita butuh tertawa gitu buat bahagia ya. Nah, terus adapun yang selanjutnya adalah identitas yang terganggu, karena kehilangan yang kita alami itu membuat kita lupa tentang jati diri kita. Kita siapa? Misalkan seorang istri yang kehilangan suaminya. Jika si istri tersebut terus-menerus terpuruk, dia akan melupakan jati diri dia sebagai seorang ibu. Dia padahal masih menjadi seorang ibu, tetapi dia bisa kehilangan jati dirinya itu jika ia terus-menerus larut dalam kesedihannya, dalam keterpurukannya. Kehilangan bisa merembet kepada kesepian. Ketika kita kehilangan tadi seorang istri yang kehilangan suaminya, dia akan merasa kesepian, merasa hampa dalam menjalani hidup karena kehilangan suaminya tadi. Padahal dia hidup di rumah yang dipenuhi anak dan cucunya misalkan, atau dia hidup masih berdampingan dengan orang yang mencintai dia seperti anaknya. Tapi rasa kehilangan itu bisa menyebabkan kesepian yang begitu mendalam gitu, karena kesepian itu gak harus orang yang hidup sendiri, bahkan kita pun kadang suka merasa lost in the crowd gitu. Lost in the crowd jadi kayak merasa hilang di keramaian banyak orang. Nah, itulah yang disebut luka psikologis. Dan di sini sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menangani kehilangan sekaligus kesepian.
pertama adalah menenangkan diri dengan cara Anda. Ada orang-orang yang ketika sedih dia harus pergi ke gunung, lakukan sesuai apa yang biasanya kamu lakukan, tapi jangan sampai terlarut. Jika dirasa sudah cukup, ya sudah, hentikan gitu. Hentikan, kemudian pulihkanlah aspek yang hilang dari diri kita. Misalkan ketika habis kehilangan, kita kehilangan selera makan kita, paksakan makan walau sedikit, paksakan minum walau sedikit, karena kita akan bisa karena terbiasa melakukan itu. Nah, yang pertama tadi adalah menenangkan diri dengan cara kita sendiri, dan yang kedua adalah menemukan aspek yang hilang dari diri kita. Nah, jadi yang tiga yang bisa kita lakukan, yang pertama menenangkan diri dengan cara kita, yang kedua memulihkan, mendatangkan apa yang hilang dari diri kita, dan yang terakhir adalah menemukan makna di dalam sebuah tragedi. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah kegagalan. Aku nggak yakin apakah semua orang pernah mengalami kegagalan atau enggak, tapi kalian yang nonton ini mungkin pasti pernah mengalami kegagalan, entah itu disadari atau tidak. Kita pasti pernah mengalami kegagalan gitu. Dan kegagalan ini akan mengakibatkan perasaan bersalah di diri kita. Entah itu merasa bersalah kepada diri sendiri, ataupun perasaan bersalah kepada orang lain, seperti kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, ataupun kepada teman. Nah, kegagalan dan rasa bersalah ini tentunya memiliki efek samping, seperti poin-poin yang sudah aku sebutkan sebelumnya, penolakan dan juga kehilangan. Nah, apa sih efek sampingnya? Efek samping yang pertama, kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita kehilangan kebahagiaan, kita kehilangan ketenangan, yang mana itu buruk banget ya buat hidup kita. Bagaimana kita bisa menjalani hidup jika kita kehilangan ketenangan, kita tidak bisa menerima diri kita benci sama diri kita, dan kita gak bisa memaafkan diri kita sendiri. Poin yang kedua adalah kita jadi tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Sepertinya poin ini menjadi poin yang selalu ada ya di semua pembahasan. Jadi takut dalam berhubungan sosial gitu, tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, kita jadi pendiam. Itu hal-hal yang sering banget terjadi dan bahkan pernah aku alami gitu ya. Kegagalannya maksudnya, aku pernah mengalami kegagalan, tapi aku nggak pernah yang sampai mengurung diri di kamar gitu, atau kayak merasa benci sama diri sendiri, nggak pernah. Karena untuk apa gitu. Jadi 3 cara pengobatan dan juga 3 cara penanganan dari luka psikologis akibat kegagalan dan rasa bersalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana cara kita menyampaikan permohonan maaf yang efektif gitu. Terus yang kedua adalah memaafkan diri kita sendiri, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Nah, alhamdulillah kita udah selesai membahas 3 poin penting dari luka psikologis yang sering kali kita temukan. Aku mau menyampaikan inti dan kesimpulan dari semua cara mengobati dan cara penanganan yang tadi udah aku sebutin. Menurut aku dan pandangan aku, cara paling tepat dan cara paling efektif itu adalah penerimaan. Kita bisa menerima diri kita sendiri, kita bisa menerima kekurangan yang kita miliki. Karena jika kita bisa menerima kekurangan yang ada di diri kita, maka kita juga akan bisa menemukan kelebihan yang kita miliki. Kita bisa sadar akan potensi yang kita punya gitu. Dengan kita menerima keadaan diri kita, maka kita secara otomatis pula akan bisa menerima keadaan yang terjadi. Ketika kita gagal misalkan, kita akan bisa menerima keadaan kegagalan tersebut, kemudian menjadikan kegagalan tersebut sebagai langkah awal untuk berjuang lebih keras. Ya, jadi intinya menurut aku adalah penerimaan. Kita harus bisa menerima segala sesuatu yang terjadi, entah itu kepada diri kita atau kepada keadaan yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa menerima dan kemudian ikhlas menjalaninya. Jadi jangan lupa untuk selalu menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita, kemudian memaafkan segala sesuatu yang sudah terjadi. Jika
kejadian itu berada di luar ekspektasi kita gitu. Nah, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube aku. Aku tutup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan hal-hal positif dari pembahasan kita kali ini. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan yang terjadi dan kekurangan yang aku lakukan dalam pembahasan tentang buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.